Gimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Ya, kita masih dalam seri Rela Dimiliki Yesus Sepenuhnya. Kemarin kita bicara tentang siap dituntun dalam kemuliaan. Bagaimana orang yang dimiliki Yesus sepenuhnya, dia akan dituntun dalam kemuliaan. Hari ini kita akan berbicara tentang hidup sebagai anak Allah. Ya, hidup sebagai anak Allah. Bahwa kita ketika menjadi miliknya, kita mesti punya satu kesadaran secara penuh bahwa kita ini adalah anak. Ya, jadi kesadaran itu harus dimiliki, karena kalau Anda nggak memiliki kesadaran ini, seperti kemarin saya katakan bahwa Anda nggak akan siap dituntun dalam kemuliaan. Ya, karena kemuliaan dunia dan kemuliaan surgawi itu berbeda. Apa yang dunia katakan dengan apa yang Tuhan katakan berbeda. Nah, ketika seseorang itu siap dituntun dalam kemuliaan, dia harus siap mengubah yang katakan kemarin froneo, pikirannya. Dia harus berubah, bahwa dia bukan lagi punya pikiran duniawi, tapi dia mesti punya pikiran surgawi. Nah, kata froneo itu mengarahkan kepada, ya, sehingga terjadi fronema. Itu namanya pola pikir. Pola pikir yang nanti akan menentukan keinginannya. Jadi kenapa saya punya keinginan? Karena terbentuk suatu pola pikir. Ya. Lah nanti ketika Anda siap dituntun, lah bagaimana dengan hidup kita? Ya, kita mesti hidup sebagai anak Allah, bukan lagi sebagai anak dunia. Nah, ini yang kita mesti setiap hari mesti harus tahu dan sadar bahwa saya ini adalah anak Allah. Ya. Dalam Roma 8 ayat 15 sampai 17 dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, itu sebabnya kenapa? Apa yang membuktikan Anda dan saya ini anak Allah? Ya, yang mimpin kamu itu. Makanya Tuhan itu memberikan kita ini Roh Allah, Roh Kudus, untuk membuktikan bahwa Allah itu serius loh. Dia bukan hanya sekedar menyelamatkan kita, tapi dia mau membawa kita kepada kemuliaan. Dengan apa? Ubah dulu status kita. Karena kalau statusmu nggak berubah, dia nggak bisa bawa Anda dan saya kepada kemuliaan. Saya kasih contoh, kalau ada seorang pelacur, bagaimana seorang pelacur dicap sebagai seorang pelacur, terus bisa jadi terhormat, bisa dibawa kemuliaan? Mudah. Caranya gimana? Ketika ada seorang pejabat tinggi, dia mengambil istri itu pelacur, dia jadikan jadi istri, statusnya sebagai istri pejabat. Kalau dia sudah jadi istri pejabat, berani orang lain itu pelacur? Tidak berani. Kenapa? Karena statusnya berubah, sehingga dia bisa menikmati kemuliaan yang dimiliki oleh suaminya. Nah, begitu pula kita dengan Tuhan. Makanya gereja itu disebut apa? Pengantin. Kita ini disebut apa? Anak-anaknya. Kenapa? Dengan status kita yang diubah ini, maka yang terjadi, kita ini akan diberi otoritas, hak untuk nanti menikmati akan kemuliaan Allah. Nah, makanya dalam ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Nah, ini roh yang mensahkan kita sebagai anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kapan roh itu bersaksi? Ketika Anda dipenuhi itu. Waktu Anda dipenuhi, Anda diampuni, Anda merasakan damai sejahtera, Anda merasakan sukacita sebagai apa?
bukan hanya orang yang diampuni dosanya, tapi sebagai anak. Sehingga Anda bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Makanya di dalam Matius 6 dikatakan, Bapamu mengenal kamu. Jadi jelas di situ roh kita tuh bersaksi bersama-sama dengan apa? Roh Kudus. Kapan? Ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah dikatakan kalau kamu percaya seperti apa yang dikatakan di kitab suci, maka di situ roh Allah itu akan memenuhi hidupmu, mengalir dalam hidupmu. Nah itu yang bersaksi bersama-sama dengan roh. Jadi rohmu tahu nggak? Tahu sekali. Makanya orang yang percaya Yesus apa yang terjadi? Damai. Kenapa? Karena dia tahu aku ini anak Allah. Makanya kita ini orang Kristen bilang, itu anak Tuhan tuh, anak Tuhan. Dunia juga mengakui Anda sebagai anak Tuhan. Kenapa bisa tahu kita anak Allah? Roh kita bersaksi bersama-sama dengan Roh Kudus. Hanya kenapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Supaya kita ini sadar, aku ini anak Allah. Ya. Dan ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi syarat utamanya adalah mau dipimpin. Jadi untuk dapat hidup sebagai anak Allah, jadi semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jelas dikatakan. Nah itu syaratnya dan mutlak adalah mau dipimpin oleh Roh Allah. Ya, pimpinan Roh Allah inilah yang membuat kita dapat menyelesaikan perjalanan iman kita sebagai anak Allah untuk menerima kemuliaan. Kenapa Yesus naik ke surga? Dia minta kepada Bapa supaya diberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Allah sendiri. Kenapa? Karena begini, bagi Allah itu Dia sudah merencanakan begini. Allah itu ingin mengembalikan keserupaan segambarnya dengan Dia ini dikembalikan kepada manusia. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, dia kehilangan keserupaan dan kesegambaran dengan Allah. Kodrat ilahinya itu hilang ketika dosa hadir. Jadi kita ini sebelum percaya Yesus, kodratnya kodrat manusia berdosa. Itu jelas. Makanya ketika orang memiliki kodrat manusia berdosa, pikirannya pikiran daging, keinginannya keinginan daging, ada satu selubung. Makanya kadang-kadang kita lihat orang kok begitu, ya karena dia ditutupi dengan dosa. Nah ketika Anda bertobat, selubung itu diambil. Roh Kudus memenuhi hidupmu. Nah Roh Kudus inilah yang nantinya akan memimpin, menuntun setiap kita untuk nanti supaya Anda itu berjalan menuju kepada kemuliaan yang Allah sudah janjikan. Maka Yesus ngomong gini, jalan ke sana, kamu tahu. Nah, waktu itu Thomas ngomong, Tuhan bagaimana kami tahu? Ya nanti kami tahu. Nah buktinya kamu tahu bagaimana? Maka Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenapa? Ketika kamu percaya Yesus, maka orang itu diberikan namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu interpretasinya daripada Yesus. Loh, bedanya apa Yesus? Itu Allah Tritunggal itu Allah tiga tapi satu. Jadi ketika Roh Kudus hadir, itu sama dengan Yesus hadir dalam hidupmu, Bapa hadir dalam hidupmu. Itu kesetaraan di situ. Nah, ketika Roh Kudus hadir dalam hidupmu, artinya begini, Yesus dan Bapa juga hadir dalam hidupmu.
Makanya dikatakan kalau Roh itu datang, maka kami akan menyatakan diri. Dalam Yohanes 14. Jadi Roh Kudus itu akan memimpin. Jadi dia nggak mungkin memimpin Anda ke jalan yang lain menuju yang lain. Dia akan memimpin Anda ke jalan atau menuju kepada jalan kemuliaan. Makanya Roh Kudus juga dikatakan Roh kemuliaan. Nah ini yang kita mesti tahu, pimpinan Roh Allah inilah yang membuat kita tuh bisa menyelesaikan perjalanan iman kita sebagai anak Allah. Untuk apa? Menerima kemuliaan. Jadi Anda dan saya tanpa Roh Kudus mustahil. Nah, jelas dikatakan sesungguhnya barang siapa yang tidak lahir dari air dan Roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi bukan hanya sekedar Anda baptis selesai. Baptisan itu menandakan kehidupan yang baru. Nah, untuk menjalankan kehidupan yang baru, Anda perlu pimpinan Roh Kudus di situ. Jadi tidak bisa Anda menyelesaikan perjalanan imanmu dengan caramu, dengan kehendakmu, dengan pikiranmu. Gagal. Makanya kenapa Tuhan beri kita Roh Kudus? Karena Allah itu tahu kalau manusia ini diselamatkan tapi tidak diberi tuntunan oleh Rohku sendiri, gagal, sia-sia keselamatan itu. Nah itu sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita. Makanya dalam Efesus 1:14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Itu penebusannya menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yang bawah ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita merupakan jaminan bahwa Allah benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikannya, dan meterai Roh pada kita itu berarti bahwa Allah telah memilih kita dan menjamin akan membawa kita kepadanya. Inilah salah satu alasan lagi bagi kita untuk memuji Allah kita yang mulia. Ya, Anda perhatikan di sini. Ya, Anda perhatikan di sini. Di sini dikatakan Roh Kudus itu jaminan sampai bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan, jadi kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup ini detail. Allah benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikannya. Kapan itu terjadi? Ketika kehadiran Roh Kudus dalam diri kita merupakan jaminan. Jadi jelas di sini, ini loh, Allah itu serius loh. Benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikannya dengan kehadiran daripada Roh Kudus. Dan Roh itu dikatakan berarti bahwa Allah telah membeli kita dan menjamin, ya, meterai Roh akan membawa kita kepadanya. Jadi nanti Anda akan menikmati kemuliaan itu bersama dengan siapa? Yesus. Bersama dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi pimpinan Roh Kudus itu bentuk keseriusan Allah, benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikannya. Dan Allah nggak main-main dengan ini. Makanya kalau ada orang Kristen sampai dia membuang keselamatan dengan hal-hal duniawi, hanya karena sakit hati, hanya karena kekecewaan, hanya karena kenikmatan dunia, itu seperti bodohnya itu seperti siapa? Seperti Adam dan Hawa.
Adam dan Hawa itu waktu diciptakan Allah itu serupa dan segambar dengan Allah. Dia diberi otoritas, kuasa untuk mengelola Taman Eden waktu itu. Dia jadi orang paling kaya, tapi dia jual semuanya itu dengan buah yang namanya buah pengetahuan baik dan buruk. Dan akhirnya karena dosa itu Adam dan Hawa kehilangan segala-galanya. Nah sekarang Allah mengembalikan kembali kodrat kita sebagai kodrat anak Allah ilahi melalui Yesus Kristus. Lewat Anda percaya kepada Yesus Kristus, maka Anda dikembalikan kepada kodrat ilahi sebagai anak Allah. Nah sekarang Tuhan membuktikan keseriusannya dengan memberikan Roh Kudus, Rohnya sendiri, Allah sendiri. Jadi Roh Allah sendiri diberikan kepada kita untuk supaya Anda itu nanti bisa memperoleh apa yang dijanjikan, memperoleh seluruhnya, yaitu seluruh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Wow, ini dahsyat. Makanya kalau ada orang Kristen cuma hanya gara-gara perkara-perkara dunia, gara-gara tak mau menderita, terus dia menyangkali imannya, ini orang paling bodoh. Karena dia menukar yang hanya ini, menukar sesuatu yang kekal dengan yang sementara. Bayangin Anda hidup berapa lama tuh? Makanya kenapa kita hidup tuh rasa-rasa, Tuhan kapan toh kamu panggil aku? Aku tuh ingin cepat ketemu. Karena apa? Karena hidup di dunia itu sementara. Dan bayangin kalau kita sudah diberi kekekalan, terus kita tuker dengan yang sementara, betapa bodohnya kita. Yang notabene itu akan membawa kita kepada yang namanya kematian kekal. Rugi kita. Kayaknya ini loh. Anda dan saya ini mesti sadar. Kenapa toh kita mesti dipimpin Roh Kudus? Memang saya akui orang yang dipimpin Roh Kudus itu pasti yang bicara tentang sakral diri itu sangat menderita. Ya kenapa menderita? Karena memang dunia ini bukan tempat kita. Selama kita masih di dunia, kita masih memakai tubuh dosa, ya penderitaan tidak akan selesai. Masalah nggak akan pernah selesai. Makanya di dalam Roma 8 dikatakan mereka mengeluh. Kenapa? Karena dirinya ini, aduh Tuhan kapan kamu datang? Ini loh, kita ini perlu tahu. Jadi jangan Anda berpikir, oh kalau ikut Yesus masalah selesai, siapa bilang? Malah justru Anda bisa lebih disakiti. Mungkin malah Anda bisa melihat sesuatu malah lebih mengecewakan. Seringkali orang, oh kalau udah ikut Yesus masalah selesai, siapa bilang? Bisa Anda lebih menderita, karena batinmu harus berjuang untuk benar, sedang sekitarmu nggak benar. Ini batinnya tersiksa seperti Lot. Batinnya tersiksa. Kenapa? Orang di Sodom dan Gomora semuanya berdosa, dia berjuangkan tersiksa. Seringkali orang kalau berpikir kalau ikut Yesus itu enak, senang. Siapa bilang? Yesus ngomong begini loh, dunia membenci aku. Oh, dunia membenci aku, dunia juga benci kamu yang percaya. Makanya kenapa ketika kita ikut Tuhan,
harga diri, pengorbanan. Kamu kalau masih mempertahankan harga diri, kamu nggak bisa ikut Tuhan. Seringkali orang kan mempertahankan harga diri, kok enak, nggak bisa ikut Tuhan. Yesus aja korbankan harga dirinya. Ya Allah loh, jadi manusia, lahir di kandang domba, dihina, dilecehkan, dibully, diludahi, bahkan harus sampai mati dari kayu salib. Dia korbankan semuanya. Dikatakan dia tidak mempertahankan itu sebagai hak milik, berarti harga dirinya dia buang. Bayangin kalau Anda sebagai orang Kristen ikut Yesus, Anda di rumah sih suruh ngambek kok enak. Terus sosokan karena harga dirimu layak ambil. Ini yang sementara, yang kekal kamu tukar dengan harga dirimu, bodoh. Hanya anak Tuhan tidak tahu bahwa dia anak Allah. Ya, saya pernah kasih perumpamaan uang 100.000. Orang mau kumpul orang 100.000 saja. Aku nomor kumpul, kamu mau kumpul, kamu mau gereja, aku tetap 100.000. Walaupun harga diriku tidak ada, aku tetap 100.000. Anda juga sama. Anda mau diinjak-injak, mau dihina, mau dicemooh, Anda akan berkata, aku tetap anak Allah. Aku tetap ngaku. Kenapa? Aku ngaku karena aku anak Allah. Aku lakukan untuk Allah. Tapi banyak anak tuh begini, wah kok aku diinjak, aku kehilangan nilai tuh. Kenapa bisa begitu? Karena kamu tahu, kamu bukan dari Allah, kamu dari dunia. Kita masih sadar. Adanya Roh Kudus inilah bentuk keseriusannya Allah. Karena percaya Yesus, ya membawa kepada pengharapan akan kemuliaan, dan itu dilakukan oleh Roh Kudus sebagai jaminan. Nah inilah yang membuat kita berani untuk bertekun berjerih payah. Pengharapan sebagai anak Allah, aku ini ahli waris, nanti aku terima kemuliaan. Nah ini membuat Anda bertekun berjerih payah berjuang. Maka di dalam 1 Timotius dikatakan, coba saudara selanjutnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Dengan berjerih payah dan berjuang karena menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Ini loh, kamu menaruh pengharapanmu pada siapa? Kalau kamu percaya Yesus, ya harusnya pengharapanmu kepada Yesus. Nah seringkali kita ini percaya Yesus, tapi pengharapannya bukan sama Yesus, sama dunia. Kita nggak mau diubah, nggak mau mengalami yang namanya transform, nggak mau mengalami metanoia. Tapi kita percaya Yesus, tapi pengharapannya kepada dunia, sehingga karakter-karakter dunia yang diwariskan kepada kita itu menjadi karakter kita. Harusnya kita sudah tidak lagi memakai karakter dunia, tidak menggunakan manusia lama kita. Karena ketika orang percaya Yesus, dia mengalami yang namanya kelahiran baru. Nah, ada ikut kelas keselamatan, kita bahas tentang ini. Nah, kelahiran baru itu bukan manusia lama diperbarui, bukan. Kelahiran baru itu full. Roh kita, manusia lama kita itu dibuang, diganti yang baru. Alami kelahiran. Nah disinilah, karena kita tahu kita anak Allah, kita berjerih payah berjuang. Kenapa? Karena saya tahu saya anak Allah. Saya menaruh pengharapan saya pada Bapa saya yang hidup, Allah saya, Allah yang hidup. Nah itu sebabnya berjuang berjerih payah, menderita no problem sebentar,
Tidak apa-apa. Manusia hidup pasti menderita. Coba Anda bisa tunjukkan siapa yang hidup tidak menderita. Ngomong, oh dia orang kaya tidak menderita, siapa bilang? Anda kan tidak tahu hidup mereka. Makanya firman Tuhan, bukan firman Tuhan. Orang bilang gini, pepatah, rumput tetangga selalu lebih baik. Rumputmu sudah baik, tapi ketika lihat tetangga ngomong gini, dia lebih baik. Kenapa? Karena Anda hanya melihat covernya yang baik. Tapi Anda tidak tahu dalamnya seperti apa. Makanya Anda jangan suka melihat orang. Apa yang Anda lihat itu semuanya tipu. Anda nggak tahu hidupnya bagaimana. Enak ya dia kaya, yang punya mobil banyak, punya motor banyak. Anda tahu nggak di dalamnya seperti apa? Mungkin dia utangnya juga banyak. Mungkin keluarganya hancur. Ini loh. Kita ini harus punya pengharapan tuh akan kemuliaan, bukan mandang orang. Dia lebih enak, dia bagus enaknya. No, bahkan kerohanian Anda nggak boleh. Oh dia rohani. No, kamu mesti pandang sama Allah yang itu. Pengharapanmu itu mesti sama Allah yang itu. Yang nanti akan membawa kamu kepada kemuliaan. Ini loh. Makanya kita berjerih payah berjuang. Nah di dalam Roma 5 ayat 4 dan 5 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh, Anda perhatikan, Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apa bukti kasih Allah itu? Yang membuat pengharapan teguh. Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat Anda ini bisa teguh dalam pengharapan. Nah, itu sebabnya kenapa Anda tuh mesti harus mau dipimpin. Karena ini yang nanti akan membawa Anda pada kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, kalau kita ini hidupnya tidak mau dipimpin, tidak bisa. Tidak bisa. Makanya Yesus, ya Roh Kudus itu selalu membawa kita tuh melihat kepada Yesus. Ibrani 12 dikatakan memandang kepada pemimpin iman kita. Siapa? Yesus, perintis iman kita. Yesus. Kalau Anda nggak pandang Yesus, tidak bisa. Kamu hidupmu kalau terus mandang orang, gagal. Karena ini alasan yang akan membuat Anda itu untuk mundur. Karena orang. Jadi kalau hidupmu mandang dunia, mandang orang, nggak bisa hidup Tuhan. Sulit. Kamu akan taat itu susah. Karena yang kamu lakukan, kamu perhatikan orang. Kamu akan selalu begini, aku nih gak bisa. Karena yang kamu pandang orangnya. Coba kita pandang Yesus. Seperti Yesus pandang kita. Kamu layak gak diampuni? Kamu yang hina dibawa pada kemuliaan. Layak. Ketika kita harus mengampuni orang, kita bukan pandang lagi kepada orang itu, pandang Yesus ketika pandang kita. Aku tuh juga orang yang tidak benar, tapi karena Yesus aku diampuni. Hari ini aku suruh ngampuni ya, aku pandang Yesus. Karena Yesus aku ngampuni. Ini orang yang bilang tidak bisa, Bapak tidak tahu. Ya sudah. Hidup kekristenan itu juga sama. Ketika kamu melakukan perjalanan iman, jangan pandang orang. Makanya banyak orang akhirnya orang Kristen kecewa. Orang Kristen kok begitu semua?
Loh, kamu percaya siapa? Yang bawa kamu ke surga siapa? Pengharapan pada siapa? Kalau orang itu yang bawa kamu ke surga terus kamu kecewa, yaitu kamu terus meninggalkan orang itu normal. Ya orang yang sama-sama dipimpin menuju ke surga malah kecewa sama sesamanya. Betapa bodohnya kadang-kadang kita ditipu oleh iblis. Akhirnya kita membuang kemuliaan, membuang kehidupan kekal. Ini kan bodoh. Jadi kita jangan pandang orang, kita mesti pandang kepada Yesus. Anda nggak bisa mengharapkan orang lain. Di dalam imanmu nanti ketika kau datang sama Yesus, di dalam satu sidang Anda pribadi, kau nggak berani. Ada gara-gara dia sih ngakain aku, dia bikin aku kecewa. Tuhan maafin, nggak bisa terlambat, nggak bisa. Tuhan, kamu bagaimana? Dan kenapa kamu pandang dia? Kenapa nggak pandang aku? Yesus juga sama. Kalau dia pandang kepada manusia yang ngecewain dia dan kepada Bapa dan misinya, ya hari itu dia nggak nyamain kita. Sama. Hari ini kita juga mesti pandang kepada Yesus dan misi kita apa? Menuju kemuliaan. Nah, itu yang akan nanti membuat Anda dan saya ini akan kuat. Diteguhkan ketika nanti Anda terus berani berjuang, punya pengharapan. Nanti Roh Kudus itu meneguhkan. Makanya dikatakan Roh penghibur, Roh penolong. Dia akan memberikan penghiburan. Dia akan membuka mata iman kita untuk bisa melihat dan jadi loh. Aku tuh kasih kamu loh. Nanti akan datang loh. Kemuliaan. Ayo kita, ya Tuhan, aku mau kuat. Kapan kau datang, Tuhan? Aku rindukan harimu, Tuhan. Waktu kau menyatakan diri, aku mau bersama-sama dengan Engkau untuk menyatakan diri dalam kemuliaan bersama-sama dengan Engkau, seperti yang Tuhan katakan dalam firman. Itu yang pada akhir membuat kita ini kuat. Yang membuat kita ini pada akhirnya bisa teguh, yang membuat kita mau bertekun. Jadi Roh Kudus itu yang selalu mengingatkan umatnya bahwa kita ini adalah anak Allah. Jadi ketika Anda dalam pengharapan, Roh Kudus mengingatkan, kamu ini anak-anak. Ya, dikatakan Roh itu berusaha bersaksi, bukan berusaha. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh itu yang terus bersaksi, kamu tuh anak Allah. Kamu tuh anak Allah. Jadi ketika kita mulai, aduh Tuhan, kenapa orang itu kok gini sama aku kok? Kamu tuh anak Allah. Tuhan, aku punya masalah gini kok susah ya, aku lemas, kamu tuh anak Allah, punya kuasa, punya otoritas. Kamu anak Allah yang nanti kamu akan terima kemuliaan. Dunia ini sementara, kamu bukan milik dunia. Kamu miliknya Allah, karena kamu anak Allah. Itu yang akhirnya membuat kita semangat. Jadi Roh Kudus itu yang mengingatkan umatnya, karena dia bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Dia untuk menguatkan jiwa kita. Kamu ini anak Allah. Kalau anak Allah berarti kita ahli waris. Kapan kita terima warisan? Waktu nanti kita dipanggil. Dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi kita ini punya hak. Ingat loh, kita ini punya hak. Jadi kita di dunia ini menjalankan kewajiban kita untuk kita menerima hak kita nanti. Jadi kalau Anda nggak mau menjalankan kewajibanmu, ya jangan menuntut hakmu masuk surga.
Makanya Tuhan katakan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi kewajiban kita menderita bersama-sama dengan Yesus. Jadi Anda nggak disuruh menderita sendirian, menderita bersama-sama Yesus. Loh, Yesus kan dari surga, Pak. Itulah kenapa diberi kita Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu interpretasi dari Roh Kudus itu perwakilannya Yesus. Dia mendampingi kita. Jadi kita menderita bersama-sama dengan Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus jadi roh penghibur dalam hidup kita, yang akhirnya membuat kita bisa kuat, bisa menghadapi semuanya karena kita bersama-sama dengan Dia. Makanya Tuhan katakan gini, pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Itu namanya kita tuh mau menderita bersama-sama dengan Dia. Kuk itu kan ditaruh di sini kan, waduh berat mas. Tapi Yesus pikul bersama-sama. Makanya dikatakan enak dan ringan. Jadi orang kalau mau menderita bersama-sama dengan Yesus, itu pasti enak dan ringan. Kenapa bisa begitu? Karena Anda sudah tidak lagi mementingkan egomu, harga dirimu. Orang kan jadi berat itu kenapa? Harga diri pasti. Betul enggak? Coba hari ini orang ya berusaha ya, dulunya dihina, kerja keras, akhirnya jadi berat, semuanya berat untuk supaya jadi kaya. Tujuan itu apa? Harga diri. Kenapa? Ingin dihormati. Semua jadi berat, kenapa? Harga diri. Orang suruh ngampuni, kenapa susah? Harga diri. Soal sumbernya kemana? Harga diri. Nah sekarang gue ngomong gini, letakkan tuh harga dirimu, yuk menderita bersama-sama. Apa yang aku alami? Ya kamu juga belajar daripada Yesus. Bagaimana Yesus caranya menghadapi bersama-sama dengan Yesus? Oh Roh Kudus, oke, aku juga mau bersama Roh Kudus, bersekutu dalam Roh Kudus, di dalam Yesus Kristus. Makanya nanti Anda akan bisa melewati itu dengan mudah, karena bersama-sama dengan Yesus. Yesus siapa? Allah yang Maha Kuasa, perkasa, hikmat dan kekuatan Allah. Nah itu, ya. Nah itulah sebabnya dengan Roh Kudus mengingatkan kita dengan tujuan supaya kita jangan takut untuk menderita untuk Dia, karena Allah tahu iblis itu berusaha merebut umatnya untuk dibinasakan. Jadi kalau Anda, kenapa Anda jangan takut menderita dengan Dia? Karena Allah tahu iblis itu berusaha untuk merebut umatnya untuk dibinasakan. Jadi iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Tuhan memberikan penderitaan untuk supaya Anda memiliki yang namanya karakter Kristus, keserupaan dengan Kristus. Tapi iblis memakai penderitaan untuk supaya Anda direbut dari tangannya Tuhan. Nah, coba Anda perhatikan. Kadang-kadang orang karena penderitaan seringkali meninggalkan, direbut. Jadi iblis berusaha untuk merebut. Allah memakai penderitaan untuk perkara-perkara kemuliaan, perkara-perkara surgawi. Tapi iblis memakai penderitaan untuk supaya merebut kita dari tangannya Allah. Makanya kalau Anda nggak bersama dengan Roh Kudus, nggak bisa. Karena Roh Kudus itu yang mengingatkan ketika kita tuh mulai beralih mau mengikut dunia. Roh Kudus kamu udah anak Allah. Jangan, kamu anak Allah. Ayo kembali lagi. Mulai teringat, ya aku ini anak Allah.
Roh Kudus mulai mengingatkan akan firman-Nya, yang mulai mengingatkan akan siapa kita. Akhirnya kita kembali lagi, yes, aku rela. Nah ini. Yang kedua, iblis ingin umatnya menuruti kehendak iblis, bukan kehendak Allah selama di dunia ini. Jadi iblis ingin menggagalkan kita ini untuk nanti menerima kemuliaan. Sehingga iblis caranya gimana? Supaya Anda nuruti kehendaknya dia, bukan kehendaknya Allah. Makanya kenapa Anda perlu Roh Kudus? Kadang-kadang orang itu kan dengan penderitaan, terus iblis kadang-kadang seperti seakan-akan memberikan jalan keluar. Seakan-akan memberikan jalan keluar. Tidak usah berdoa, udah dulu ada jalan keluar. Untuk supaya apa? Supaya Anda nuruti kehendaknya iblis. Ketika Anda mengalami masalah, ketika Anda melihat segala sesuatu, iblis berusaha. Memang begitu, dia memprovokasi kita untuk supaya kita setuju dengan dia, nuruti kehendak dia, mulai komen, mulai sakit hati, mulai kecewa. Ya karena kita ini memang iblis provokasi, provokator, memprovokasi kita, memprovokator kita untuk supaya kita nurut sama dia. Jangan nurut kehendaknya Allah. Ngapain kamu ngampuni dia? Tinggal hujan. Orang kayak gitu mana bisa berubah? Enggak salah kamu sakit hati sama orang begitu. Akhirnya kita setuju, dia betul juga setuju dengan iblis, nurut dengan iblis. Makanya kenapa Tuhan ngomong ini? Allah itu kasih. Jadi kalau di dalam dirimu tidak ada kasih, Allah pun tidak ada di dalam dirimu. Kapan kamu bisa belajar mengasihi? Ketika kamu belajar mengampuni. Jadi selama kamu tuh nggak mau ngampuni, Allah tuh tidak ada di dalam kamu. Kenapa? Memang pelajaran yang paling sulit dan seumur hidup kita jalan itu pelajaran yang paling sulit mengampuni. Kenapa? Mengampuni itu paling susah. Apalagi orang sakit berulang-ulang, itu paling susah. Kalau kamu dengan sesamamu itu membuktikan kamu mengasihi Allah, bagaimana? Ketika kamu mengasihi sesamamu dengan cara ampuni. Salah satu cara mengampuni. Kamu tidak bisa ngampuni, Allah tidak ada di dalam kamu. Walaupun kamu berkata, ampuni, terus pokoknya orang lah. Tapi kalau kamu nggak bisa ngampuni, no. Ya Tuhan ngomong di dalam doa Bapa kamu. Terakhir, kalau kamu tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu tidak mengampuni kamu. Itu jelas. Artinya apa? Kalau Bapak di surga nggak mengampuni kamu, jangan harap kamu bisa masuk surga. Kenapa? Dia kan musuhmu. Dia nggak mengampuni kamu. Ingat itu. Makanya ini loh. Iblis tuh ingin supaya Anda menuruti kehendaknya dia. Salah satu cara bagaimana? Benci. Dan kamuflasenya gimana iblis? Selalu mungkin orang tuh kalau benci ya, selalu untuk ngeles, untuk beralasan dia sudah ngaku. Oh, aku sudah lupakan sih, aku sudah lupakan. Seringnya begitu ya. Aku sudah lupakan, aku sudah tidak ingat lagi. Ini caranya iblis untuk apa? Supaya Anda jangan ngampuni. Melupakan itu bukan ngampuni. Ingat ya. Sering kali orang ngelesnya gitu. Beralasan, aku sudah lupakan, aku sudah tidak ingat lagi. Tapi ketika disentuh lukanya, kamu nggak tahu bagaimana timnya jatuh, sambil menggebu berapi-api.
caranya iblis nipu kita. Aku sih sudah maafkan, sudah, tapi tidak mau ketemu. Itu namanya apa? Mengampuni. Bukan. Aku sih sudah ngampuni, tapi terus jelek-jelekan, gosip. Itu namanya belum mengampuni. Ingat, banyak orang Kristen itu ditipu untuk melakukan kehendaknya iblis. Tak apa-apa, kamu lupakan aja. Ya kamu ngampuni, tapi tidak usah lihat wajahnya lagi. Tak apa, kamu mengampuni. Apalagi ucap aku mengampuni, ada ngampuni, tidak usah ketemu lagi, tak apa-apa. Ini iblis itu jahat. Ingat, tadi dikatakan iblis itu ya, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Kalau bicara kebenaran, itu kasih. Iblis bisa memberikan apapun di dunia ini, tapi ingat, iblis tidak pernah bisa memberikan kasih. Karena iblis bukan kasih, iblis pendusta, iblis itu pembunuh manusia. Makanya coba Anda perhatikan, Anda kalau pergi ke dukun, loya, mereka bisa berikan apapun, tapi mereka tidak bisa memberikan kasih. Karena dalam kasih ada damai sejahtera dan sukacita. Itu tidak bisa diberikan oleh dunia. Makanya kalau Anda mau bersekutu dengan Allah, Anda harus bersekutu dengan Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus ini Anda akan menjadi, Roh Kudus ini akan menjadikan Anda sebagai hakikatnya Allah. Apa hakikatnya Allah? Kasih. Dan itu mutlak. Jadi iblis ingin umatnya menuruti kehendak iblis, bukan kehendak Allah selama di dunia ini. Nah, kalau di dunia ini Anda mengikuti kehendaknya iblis, maka Anda akan gagal menerima kemuliaan. Makanya bagaimana caranya iblis merebut, membuat manusia menuruti kehendaknya? Firman Tuhan selanjutnya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Yohanes memberikan penegasan, kamu jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Makanya Yohanes ngomong, jangan mengasihi. Ya, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan mengasihi. Mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya itu bicara apa? Dikatakan ayat 16, semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan itu bukanlah berasal dari Bapa mereka dari dunia. Saya berikan bagan di situ, coba tolong. Ini keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ini bicaranya muter sebenarnya. Jadi itu muter. Kalau keinginan daging ini bicara penderitaan. Kenapa? Kenapa Yohanes jangan mengasihi dunia dan bilang bicara keinginan daging? Kalau orang nggak mengasihi dunia, dia harus menderita. Firman Tuhan begini, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Ketika kamu mengikuti keinginan roh, maka kamu akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan dagingmu. Kamu melakukan apa yang tidak kamu kehendaki. Jadi ini bicara apa? Penderitaan. Jadi Yohanes itu bicara tentang apa? Bicara tentang penderitaan. Jadi ketika firman Tuhan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya, itu bicara penderitaan, keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Hawa nafsu, percabulan, perseteruan, perselisihan, pemabukan, dan macam-macam. Termasuk sakit hati itu pahit. Nah kalau kamu pahit hati, sakit hati, suka berseteru,
suka fitnah, suka ngomongin orang, kamu mengasihi dunia tanpa sadar. Makanya banyak orang mikir mengasihi dunia itu apa yang dijalani? Oh, aku tidak boleh terikat dengan harta benda. Oke lah, itu salah satu. Tapi salah satunya lagi apa? Yang lainnya lagi kan salah satu. Yang lainnya apa? Ketika kamu sakit hati, ketika kamu benci, ketika kamu tuh melakukan dosa, ketika kamu berkonflik dengan orang, berseteru dengan orang dan tidak mau berdamai, itu Anda tuh mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Makanya Yohanes jelaskan apa itu mengasihi dunia dengan sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Dari keinginan daging muncul keinginan mata. Apa itu keinginan mata? Kenikmatan hidup di sini. Kenikmatan dunia. Orang kalau oke lah, kalau hal-hal yang kita bisa nikmati itu kan kenikmatan. Tapi saya tanya, orang sakit hati itu mengalami kenikmatan dari dunia? Alami. Keinginan matanya, rasain. Kamu berani rasain. Dia mengalami kenikmatan, kepuasan. Anda jangan pikir orang yang pahit hati itu tidak mengalami kepuasan. Disakiti, pukul, marah, puas gak? Puas. Keinginan itu, kamu rasain. Ya lihat apa yang dilihat keinginan matanya. Kamu rasain. Termasuk bicara tentang berkat. Keinginan mata. Kenikmatan hidup mulai enak ya. Makanya orang kalau sudah mengalami keinginan mata, kenikmatan hidup, rata-rata apa? Munculnya keangkuhan hidup. Bicara tentang apa? Ini kehendak dunia. Jadi percaya dan harapnya ini berubah. Orang kalau sudah merasakan kenikmatan keinginan mata, kenikmatan hidup, percaya sama harapnya berubah. Jadi angkuh. Kayak banyak orang kadang-kadang lupa Tuhan. Coba orang yang contoh orang sakit hati. Dia sakit hati, dia turun dia sakit hati. Waktu dia sakit hati dia nggak mau menderita, tidak mau ngampun. Terus dia mengalami keinginan mata. Aku mau lihat orang itu nanti celaka. Wah, mengalami kenikmatan dia tuh. Rasain mulai percaya sama harapnya itu sama Tuhan sudah nggak bisa. Angkuh. Tuh lihat orang begitu lihat nyalanya itu lihat mati kan? Angkuh. Sehingga dia percaya harapnya itu sudah nggak ada. Nah kalau orang sudah nggak percaya harap, mengalami keangkuhan itu, kehendak dunia, akhirnya mengalami kematian. Nah ini saya tulis dunia ini ya tiga ini. Dan ada yang lain lagi, contoh-contoh yang lain banyak. Tapi semua diawali dari mana? Keinginan daging dulu. Makanya kenapa firman Tuhan dalam Galatia bicara keinginan daging. Karena kalau keinginan dagingmu dimatikan, otomatis kamu keinginan matamu bisa dimatikan, keangkuhan hidup bisa dimatikan. Tapi kalau ini hidup, maka ini hidup. Karena ini saling berkesinambungan, ini bergerak, hidup. Makanya kenapa Tuhan itu Paulus tuh di dalam Galatia matikan keinginan daging. Kenapa Paulus tidak mau matikan keinginan matamu kapan? Enggak. Karena mulainya dari sini. Nah ini selalu bicara tentang penderitaan. Orang nggak suka. Selalu bicara, nah iblis pakai ini untuk Anda mengikuti keinginan daging. Penderitaan di mana? Di batin. Batin. Ini yang menderita di sini. Batin kita. Makanya ini selalu dimulai dari ini. Kalau Anda gagal di sini, maka berlanjut ke sini. Dan itu sulit
dihalangi, maksudnya sulit untuk dihentikan di sini. Kalau udah sini pasti ke sini. Makanya ini awal mulai ini mesti mati dulu. Nah, untuk ini mati pikiranmu itu yang kemarin froneo. Arahkan pikiranmu tuh supaya kamu bisa mematikan. Nah, banyak orang nggak sadar. Ini yang membuat kita pada akhirnya sampai sini, Pak. Kalau udah kawan itu percaya sama harap kita itu sudah nggak sama Yesus. Dah nggak sama Yesus. Dah pasti dia nggak mungkin bisa percaya harap sama Yesus. Karena dia udah angkuh, merasa dia hebat, merasa dia paling superior, dia merasa dia paling berjasa, merasa dia paling top. Ya sudah, percaya sama harapnya nggak bisa. Maka Yesus ngomong gini, bagaimanakah kamu dapat mencari kemuliaan dari Allah kalau kamu masih mencari hormat dari manusia? Nah bisa. Ini kalau udah sampai sini, dia percaya harapnya nggak sama Yesus. Dan ini kemampuan hidupnya terselubung, nggak ada orang tahu. Ya, sehingga kehendak dunia. Nah, ini akan menuju kepada kematian. Makanya dalam 1 Yohanes 2:17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi caranya gimana? Ya Anda mau melakukan kehendak Allah, makanya Anda dikasih Roh Kudus supaya Anda bisa mengenali pikirannya Allah, kehendaknya Allah. Nah, Roh Kudus siapa yang tahu dalam pikiran Allah selain Roh itu? Ya. Jadi Roh Kudus memimpin kita untuk melakukan kehendaknya sehingga kita mengalami hidup kekal. Jadi ketika Anda itu dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan membawa Anda untuk hidup dalam kehendaknya. Ini namanya jalan kemuliaan. Untuk supaya Anda bisa mengalami hidup kekal. Nah, tapi permasalahannya ketika orang itu hidup oleh Roh atau dipimpin oleh Roh, dia harus mau mematikan dagingnya. Kenapa? Karena keinginan daging ini berbahaya. Kalau ini dihidupkan, maka yang terjadi muncul dalam keinginan mata, gangguan hidup. Itu pasti. Ayo coba orang kalau dia mulai keinginan daging misalnya, keinginan daging dia ingin hidupnya diberkati ya. Awalnya dia baik, tapi keinginan daging mulai muncul, ya, kaya, mulai keserakahan. Itu turuti keserakahan, mulai muncul keinginan mata. Biasanya orang kalau udah serakah, keinginan matanya ingin menguasai, jadi jahat. Mulai kalau biasanya orang kadang-kadang sampai selingkuh, itu kan karena muncul dari keinginan mata. Dari mana asalnya keinginan daging yang dihidupi? Oh, dari muncul keinginan mata, angkuh hidupnya, mulai sombong. Makanya orang-orang kalau udah mulai keinginan mata, apalagi dia keangkuhan itu, orang dalam gereja biasanya apa? Tidak dianggap sedikit marah. Kenapa? Karena keangkuhan itu. Percaya harapnya bukan lagi sama Tuhan, sama dirinya sendiri, sama kekayaannya, sama mungkin apa yang diandalkannya, mungkin kekuatannya sendiri. Nah, ini yang bahaya. Anda tahu nggak begitu? Nggak tahu. Kadang-kadang mereka orang rohani loh. Kita nggak bisa tahu. Tahunya dari mana? Buahnya. Pastinya itu. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak sadar. Mulai muncul dari mana? Keinginan daging tadi sebut. Mulai muncul di sini. Hati-hati dengan keinginan daging.
Orang suka ngomel bersungut-sungut. Itu sama, itu keinginan daging. Nanti keinginan mata muncul, keinginan mata benci. Karena ngomel, yang diomelin itu kok gak nurut ya, mulai jadi benci, sakit hati. Ketika sakit hati mulai muncul keangkuhan hidup. Coba kalau tanpa aku bisa kan? Itu selalu dari keinginan daging. Jadi dunia iblis itu bertentangan dengan Tuhan. Kalau Tuhan gini, kamu melakukan kehendakku, hidup selama-lamanya. Kalau iblis keinginan daging alaminya kematian di sini. Ya saya rindu setiap kita, yuk, mari kita belajar di sini. Supaya Anda dan saya itu pada akhirnya nanti bisa mengalami hidup kekal. Karena ingat sekali lagi, hidup kita di dunia itu cuma sementara. Ingat, jangan gantikan apa yang Tuhan sudah berikan yang namanya kekekalan diganti dengan hanya kenikmatan yang sementara. Yang sebenarnya itu sementara itu gitu. Paling berapa menit toh? Paling berapa hari toh? Anda punya handphone. Banggamu berapa lama sih? Kamu punya handphone baru, aku baca S20 lah, Samsung, atau mungkin mau iPhone berapa, terserah lah. Banggamu berapa lama sih? Kamu pegang handphone itu berapa lama? Kalau kamu bawa ke gereja tempat ini kan, bagus ya. Paling pujian berapa lama? Itu namanya sementara. Setelah itu ada enggak? Enggak ada. Orang biasa, udah biasa. Jangan gantikan dulu. Maksudnya sementara itu seperti itu. Jangan gantikan. Ya pada akhirnya itu selesai. Nah, sekali lagi saya ingatkan, Anda dan saya itu diberi kemuliaan kekal. Nah, jangan gantikan kemuliaan kekal dengan sakit hati, dengan kekecewaan, dengan hal-hal dunia yang sebenarnya itu cuma sementara. Jangan gantikan kemuliaan kekalmu dengan yang namanya mungkin pekerjaan yang notabene itu cuma sementara, sampai membuat kita itu lupa dengan Tuhan. Hati-hati di sini. Itu sementara. Hari ini Anda bisa punya pekerjaan, belum tentu besok punya pekerjaan. Bosmu hari ini bisa senang sama kamu, besok belum tentu senang sama kamu. Tapi kalau Tuhan selalu senang sama kamu. Dia nggak mungkin benci, karena Allah itu kasih. Dia nggak mungkin benci kamu. Dia nggak mungkin mengkhianati dirinya sendiri, karena Allah adalah kasih. Tapi ingat, manusia bisa mengkhianati kamu, bisa benci kamu. Hari ini mengasihi, dia bisa benci kamu. Oleh karena jangan mengasihi dunia yang dan apa yang di dalamnya seperti itu. Kamu harus arahkan hatimu sama Tuhan, karena Tuhan yang empunya sumber segala-galanya. Saya rindu setiap kita, mari kita belajar untuk bisa mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Bahkan kita mau berkata, aku rela menderita, walaupun aku tetap percaya walaupun harus menderita. Nah, Paulus ngomong gini, kalau aku mati itu sebuah keuntungan, tapi kalau aku hidup, aku mesti hidup memberi buah. Nah, mari kita belajar di situ.